Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anakku semuanya kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini Allah masih memperkenankan diri kita untuk bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu untuk menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan tuntunan dari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, untuk selanjutnya anak, tujuan pembelajaran ada ada 6 tujuan pembelajaran, tapi sebelumnya mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran materi bab 13 atau materi terakhir dari semester 2 kali ini adalah menjelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 146, menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 153, menjelaskan kandungan surat Al-Imran ayat 134, dan menjelaskan keutamaan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Untuk itu anak-anak semuanya mari kita ikuti bersama-sama. Kita lihat dan perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut adalah gambar seseorang yang sedang menjalankan ibadah sholat. Nah, ini gambar mudanya Pak Toher pas ketika masih langsing ya. Mantap. Nah, kita perhatikan baik-baik orang yang sedang sholat ini. Orang yang sedang sholat ini, dia tidak dilihat oleh orang lain, tidak bersama orang lain, tentunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karena menjalankan perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya dari kalimat atau dari gambar ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang tersebut itu dalam rangka untuk beribadah, berbuat karena ikhlas, beramal soleh, taqarrub ilallah, mencari keridhaan Allah semata. Ya, itu maknanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita perhatikan surat An-Nisa ayat 146 anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kita artikan anak-anak, illalladzina tabu, illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu mereka bertaubat, wa aslahu dan mereka mengadakan perbaikan, wa atasamu dan mereka berpegang teguh billahi kepada Allah. Terus kemudian wa akhlasu dan mereka mengikhlaskan dinahum agama mereka lillahi kepada Allah. Faulaika maka mereka itu ma'a beserta atau bersama-sama al-mu'minina orang-orang yang beriman. Wasaufa kelak yu'tillahu memberikan siapa Allahu Allah al-mu'minina orang-orang yang beriman tersebut ajran berupa balasan pahala aziman yang agung yang besar. Nah, arti secara keseluruhan kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak
Ia akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, semua yang dirahmati oleh Allah. Nah, perhatikan surat An-Nisa ayat 146 berikut. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengadakan perbaikan dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, mereka ikhlas karena menjalankan agama Allah, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Artinya, bersama orang yang beriman berarti dia adalah kategori orang-orang yang beriman. Terus kemudian, ya, kelak mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi balasan berupa pahala yang besar. Nah, tentunya pahala yang besar di sini adalah surga, ya. Pahala yang besar di sini adalah ampunan. Pahala yang besar di sini adalah syafaatul uzma, pertolongan yang agung yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak semuanya, materi ini adalah dasar di mana ikhlas diajarkan oleh Islam. Nah, ikhlas menurut bahasa yaitu murni, tidak bercampur ya dengan apapun. Jadi murni. Kalau emas berarti emas murni ya. Terus mengerjakan amal perbuatan karena Allah semata, mengharap ridho Allah ya dan balasan darinya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas adalah orang yang niatnya, perbuatannya hanya semata-mata karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang ikhlas, misalnya ikhlas bekerja, ikhlas membantu, ikhlas berbuat baik dan seterusnya. Semua itu dikatakan ikhlas jika keikhlasannya murni semata-mata karena berbuat baik, beribadah kepada Allah. Walaupun ya kita bekerja, kalian belajar, jika itu niatnya karena Allah, maka bekerja, belajar, mengajar, berbuat baik yang didasari karena ibadah kepada Allah, maka balasannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Bayyinah ayat 5, anak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Illa, kecuali liya'budullaha, menyembah kepada Allah dengan keikhlasan. Ya, ya, menyembah kepada Allah dengan keikhlasan. Jadi kalau kita ikhlas beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Ada 3 ya ciri-ciri yang ikhlas. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di sini ketika dia mendapatkan amanah, ketika dia mengerjakan sesuatu, ketika dia berjanji, ketika dia berbicara, ketika dia berbuat, itu sungguh-sungguh. Dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Sendiri dia tetap bersungguh-sungguh, bersama orang lain dia tetap bersungguh-sungguh. Nah, ciri yang kedua adalah menjaga diri dari yang haram. Karena orang yang ikhlas adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena perbuatannya itu dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika orang yang ikhlas itu ciri yang kedua adalah menjauhi dari yang haram. Kemudian yang ketiga, anak, tidak mudah kecewa dengan penilaian orang lain karena yang ia harapkan adalah penilaian dari Allah semata. Jadi ketika sesuatu ia kerjakan, kebaikan ia kerjakan, jika orang lain tidak mendapatkan, ya, jika orang lain tidak memberikan sebuah penilaian yang baik, tapi dia sudah menjalankan perbuatan tersebut dengan baik, maka dia tidak akan mudah kecewa dengan penilaian orang tersebut. Karena orang itu tidak bisa memberikan sesuatu yang murni, memberikan sesuatu yang tulus, kalau dia pun juga tidak murni, tidak tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya
kita mencari kebenaran, mencari keadilan di hadapan orang lain, tidak akan bisa kalau orang tersebut tidak didasari dengan kebenaran dan keadilan yang sama. Nah, oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan oleh seseorang karena berbuat baik, ikhlas karena Allah, maka dia tidak akan mudah kecewa dengan penilaian orang lain karena dia hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enteng saja, tidak mudah kecewa. Nah, anak-anak semuanya, jadi ikhlas pun juga bisa rusak anak-anak. Ya, sesuatu ya yang kita lakukan, lisan kita, perbuatan kita, tindakan kita itu bisa rusak. Nah, dengan tiga hal yang ada di situ ya. Yang pertama riya. Riya itu ketika berbuat sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah. Sum'ah itu ketika kita melakukan sesuatu pengennya didengar oleh orang lain. Ananiyah itu ibaratnya kerjasama sebuah tim, dia merasa dirinya lah yang paling berharga, dirinya lah yang paling di antara yang lain. Artinya dirinya atau seseorang tersebut atau orang tersebut merasa bahwa kerjasama tersebut tidak ada gunanya kecuali kalau dia ada di situ. Artinya apa? Sesuatu yang berhasil karena keberadaan dirinya. Orang lain tidak dianggap. Itu namanya anania. Jadi aku, gara-gara aku, dan seterusnya. Maka sesuatu tersebut akan berhasil. Itu namanya anania. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, maka minta tolonglah, memohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, kalau ada seseorang menghadapi permasalahan, maka yang ia lakukan adalah sholat 2 rakaat, ya mutlak, mohon kepada Allah petunjuk agar permasalahan tersebut yang dia hadapi itu selesai. Jadi orang yang beriman itu adalah sandarannya hanya kepada Allah. Sandarannya hanya kepada Allah semata dan memohonnya hanya kepada Allah semata lewat sholat dan sabar. Anak-anak semuanya dirahmati Allah. Lalu sabar itu sendiri adalah sikap menahan diri dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah, yang ketiga menghadapi musibah. Jadi kalau seseorang sabar dalam menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu dilaksanakan, perintah puasa dilaksanakan, perintah haji dilaksanakan, perintah zakat dilaksanakan. Intinya, semua perintah Allah yang dia bisa laksanakan karena sesuai dengan syarat yang berlaku, maka dia laksanakan. Itu adalah orang yang sabar. Terus kemudian, dia pun juga menjauhi larangan Allah. Semua larangan Allah pasti dia jauhi karena dia kategorinya orang yang sabar. Jadi orang yang sabar adalah dia berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia menghadapi musibah, maka dia pun juga bersabar. Karena yang namanya musibah itu bisa bermakna cobaan, bisa bermakna peringatan, bisa bermakna azab. Nah, tergantung kita. Kita ini kategorinya orang yang beriman, atau orang yang sabar, atau orang yang zalim, atau orang yang berbuat sia-sia. Seandainya kita dalam hal ini adalah kategori orang yang beriman, berusaha dengan sungguh-sungguh selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian ternyata dia menghadapi musibah, kemudian dia hadapi musibah tersebut dengan sabar,
maka itu bisa dikategorikan sebagai cobaan. Nah, seandainya ada seseorang yang lupa dengan kewajibannya, sholat 5 waktu tidak jalankan, birrul walidain tidak dijalankan, puasa juga bolong-bolong. Nah, padahal dia kaya, mampu untuk melaksanakan ibadah haji pun dia juga ogah-ogahan, tidak ada niat, tidak punya azam untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian Allah memberikan cobaan, diberikan musibah, maka cobaan tersebut, musibah tersebut bermakna peringatan. Karena semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya ada sebuah wilayah, terus kemudian wilayah tersebut menentang perintah Allah, bahkan sesuatu yang dilarang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang mereka jalankan, maka jika seandainya ada musibah yang menimpa mereka, maka musibah tersebut dikategorikan sebagai azab. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terhindar dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Anak itu semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan orang yang sabar dicintai Allah ya. Dalam surat Ali Imran ayat 146 yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian mendapatkan pahala yang tidak terbatas, surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian mendapatkan keberkatan rahmat dari Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, ini ayat-ayatnya. Wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innama yuwaffa shabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kecukupan kepada mereka orang-orang yang sabar berupa balasan kepada mereka dengan tanpa batas. Balasan orang yang sabar itu adalah balasan dari Allah tanpa batas. Luar biasa. Subhanallah. Nah, wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, secara pendek ayat tersebut wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Jadi ketika orang yang sabar itu mendapatkan berita ya, dia tertimpa musibah atau menerima musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan kepada Allah. Diri kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka ya mendapatkan keberkatan, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 134 anak-anak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan ya fis sarra dalam keadaan lapang, wadh-dharra dalam keadaan sempit. Kemudian mampu menahan amarah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia. Wallahu dan Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang memiliki sifat dermawan itu adalah orang-orang yang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk agama, untuk kemaslahatan umum. Dan dia termasuk orang-orang yang termasuk wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah walaupun dia bisa marah. Tapi menahan amarah. Kemudian mampu memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah. Jadi ibaratnya kezaliman dibalas dengan kebaikan. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah. Orang-orang tersebut dicintai oleh Allah karena perbuatan baiknya. Surat Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhum
wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang pemaaf itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu perbuatan baik. Asy-Syura, ya surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sudah kita bicarakan, sabar sudah kita bicarakan, kemudian maaf sudah kita bicarakan. Nah, terus kemudian yang perlu kalian kerjakan setelah ini adalah tugas yang ada di Google Form. Silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga materi yang singkat ini membawa manfaat bagi kalian, membawa motivasi bagi kalian, membawa perubahan bagi kalian, hal-hal yang baik. Sekiranya demikian yang bisa Pak Dar sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena Pak Tohar termasuk orang-orang yang tidak banyak ilmunya, tapi apa yang ingin Pak Dar sampaikan, sudah Pak Dar sampaikan. Semoga sekali lagi manfaat, membawa berkah bagi kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.